Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, lebih dari 14 juta orang diperkirakan meninggalkan negaranya untuk mengungsi. Menurut data PBB, lebih dari 6 juta orang mengungsi ke negara lain, sedangkan 8 juta lainnya mengungsi di dalam negeri, di kota-kota yang dianggap aman dan tidak menjadi target operasi khusus pasukan Rusia. Pertanyaannya, kemana saja perginya para pengungsi Ukraina ini? Dikutip dari BBC, orang-orang Ukraina masih melintas menuju negara-negara tetangga, khususnya menuju ke wilayah barat. PBB mengatakan, sampai 24 Mei, 6,6 juta pengungsi meninggalkan Ukraina ke sejumlah negara ini. Polandia menampung 3.544.995 pengungsi. Rumania 972.203 pengungsi. Rusia 945.007 pengungsi. Hungaria 654.664 pengungsi. Moldova 473.690 pengungsi. Slovakia 446.755 pengungsi. Belarus 27.308 pengungsi. Republik Ceko telah membagikan lebih dari 350.000 visa ke pengungsi Ukraina. Dan lebih dari 700.000 pengungsi Ukraina berada di Jerman, yang 40%-nya merupakan anak-anak. Beberapa pengungsi Ukraina pergi ke Rusia dari wilayah Luhansk dan Donetsk di timur. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan pasukannya membantu evakuasi sekitar 140.000 warga sipil dari Mariupol, Ukraina Timur. Dan dia menyatakan tidak ada yang dipaksa untuk menuju Rusia. Kelompok relawan seperti Rubikus dan Helping to Live mengatakan mereka membantu ratusan orang Ukraina yang ada di Rusia untuk menuju negara lain. Dan bantuan apa saja untuk para pengungsi ini? Uni Eropa memberikan orang Ukraina hak untuk tinggal dan bekerja sampai 3 tahun di 27 negara anggotanya. Para pengungsi ditampung di pusat penerimaan pengungsi jika mereka tidak memiliki teman atau keluarga yang bisa menampung mereka. Mereka memberikan makanan dan obat-obatan. Mereka berhak atas bantuan kesejahteraan sosial dan akses ke perumahan, perawatan medis, dan sekolah. Polandia dan Moldova meminta bantuan internasional untuk mendanai upaya penanganan pengungsi ini. Polandia adalah negara yang paling banyak menampung pengungsi Ukraina, sedangkan Moldova, sebuah negara kecil, yang dengan angka 500.000 pengungsi saja, mereka akan kewalahan untuk membiayainya. Di Inggris, pemerintah menawarkan skema visa keluarga untuk orang Ukraina yang memiliki keluarga di Inggris. Bagi yang tidak punya keluarga, pemerintah Inggris mengeluarkan program rumah untuk pengungsi Ukraina, di mana orang Inggris bisa menampung individu atau keluarga Ukraina secara gratis, setidaknya selama 6 bulan. Lantas, bagaimana dengan pengungsi yang kembali ke Ukraina? PBB mengatakan, sampai 24 Mei, sebanyak 2,1 juta pengungsi Ukraina di luar negeri telah kembali ke negaranya. Penjaga perbatasan Ukraina mengatakan, sekitar 30.000 orang kembali ke Ukraina setiap harinya. Beberapa kembali ke ibu kota Kiev yang kondisinya saat ini lebih aman. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan populasi Kiev saat ini telah kembali 2/3 dari jumlah populasi sebelum perang. Dan yang terakhir, bagaimana dengan keadaan pengungsi di dalam negeri Ukraina sendiri? Organisasi Internasional Pengungsi PBB atau IOM mengatakan, pada awal Mei, lebih dari 8 juta orang mengungsi di dalam negeri Ukraina. Sebanyak 23% pengungsi berasal dari Kharkiv, 20% dari Kiev, dan 17% dari Donetsk. Sebanyak 27% meninggalkan rumah mereka karena hancur atau terkena serangan saat perang berlangsung. IOM memperkirakan lebih dari setengah pengungsi di dalam negeri adalah perempuan, banyak dari kelompok rentan seperti hamil, disabilitas, atau korban kekerasan. PBB bekerja sama dengan organisasi lainnya untuk memberikan bantuan uang tunai, makanan, dan kebutuhan lainnya. Dan itulah sedikit cerita dari penyebaran pengungsi perang Rusia-Ukraina, yang entah sampai kapan perang ini akan berakhir.
Bagaimana pendapat Anda mengenai keadaan ini? Berikan komentar Anda.